IMIP sendiri ngakui ada tailing yang belum dia buang karena memang pusing. Tapi mengenai K3 itu bukan bukti menjadi anomali bahwa PT IMIP melanggar lingkungan. Kasus Bandara Khusus PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah sampai saat ini terus bergulir ya. Dan kita akan melihat dari berbagai sudut pandang karena setiap satu permasalahan itu sudut pandangnya banyak sekali ya. Ada dari sisi birokrasinya, perizinan, dokumen, kemudian juga ada dari sisi bisnisnya, ada dari sisi ideologi nasionalisnya. Hampir setiap permasalahan akan bisa kita bedah dari sudut pandang itu. Nah, kali ini kita akan melihat permasalahan Bandara Khusus PT IMIP dari sudut pandang bisnis. Apakah memang ini ada kaitannya dengan pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pertama kali yang melakukan atau memantik kondisi Indonesia jadi ribut, jadi kisruh, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada republik di dalam republik, tidak boleh ada negara di dalam negara. Indonesia harus tetap berdaulat gitu ya. Tidak boleh ada sesuatu yang kemudian mengganggu kedaulatan negara, baik itu kedaulatan ekonomi maupun kedaulatan pertahanan gitu ya. Nah, sampai sini ada kita lihat dari satu sudut pandang kedaulatan ekonomi atau dari sisi bisnis. Apakah memang ini bermasalah atau formal semacam itu atau bagaimana? Nanti kita lihat berbagai pasal peristiwa, berbagai pasal pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang memang pernah bersentuhan dengan proses dari PT IMIP ini sendiri ya. Jadi kawasan PT IMIP ini, PT Indonesia Morowali Industrial Park, kawasan berikat ini ya. Bisnisnya seperti apa sehingga bisa ada bandara khusus di sana gitu ya. Nanti ada pernyataan dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian kita ambil pasal dari Said Didu. Jadi ini adalah tokoh publik yang pernah menjabat di Kementerian ESDM, kemudian juga Sekretaris Kementerian BUMN ya. Jadi pernah bersentuhan langsung dengan proses pendirian PT IMIP ini. Kemudian juga nanti dari pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi juga menyampaikan pandangan-pandangannya seperti apa. Nanti akan kita lihat semua supaya kita tahu bahwa permasalahan itu sangat luas, sangat kompleks. Kemudian mana sih yang formal, mana sih yang kemudian strategi gitu ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita update terbaru berbagai peristiwa yang ada di bumi Nusantara, bangsa kita tercinta ini, Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama. Kemudian juga tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi ini. Oke, jadi begini. Awal ini Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh ada republik dalam republik. Indonesia harus berdaulat termasuk kedaulatan ekonomi. Nah, ini yang dicatat ya, kedaulatan ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Said Didu. Jadi kalau dari sisi bandara dan fasilitasnya, oke lah, sudah kita bahas di dalam video-video kita yang terdahulu ya. Silakan Anda lihat dalam video-video saya terdahulunya. Nah, yang sekarang seperti yang disampaikan Pak Said Didu, ada banyak hal-hal yang dinilai oleh beliau ini janggal, kemudian bisa merugikan negara gitu ya, bisa merugikan masyarakat kita, bisa merugikan masyarakat kita. Satu contoh begini. Kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh Pak Said Didu itu diantaranya izin pendirian smelternya. Jadi smelter itu adalah untuk memproses tanah yang ada biji nikelnya kemudian diproses jadi nikel gitu ya. Jadi smelternya itu seperti itu. Nah, smelter itu mestinya menurut Pak Said Didu harus ada tambang dulu baru kemudian mendirikan smelter gitu ya.
Nah, tetapi ketika pertama kali didirikan, Pak Said Didu ke sana, waktu itu beliau masih menjabat staf ahli di Kementerian ESDM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral waktu itu Pak Sudirman Said. Jadi Pak Sudirman Said punya staf ahli namanya Pak Said Didu, sama-sama Saidnya gitu ya. Nah, ketika sampai di lokasi di Morowali di kawasan Berikat ini, Pak Said Didu itu melihat smelter di situ, kemudian bertanya, kan kenal karena ternyata direksi-direksi yang ada di PT IMIP itu adalah pernah menjabat jabatan penting dan pernah bekerja dalam lingkungannya Pak Said Didu. Makanya ditanya, loh itu kok ada smelter itu ya. Sementara yang mengeluarkan izin smelter itu kan lewat Pak Said Didu. Kok tidak ada lewat saya, tiba-tiba ada smelter berdiri di situ kan itu. Nah, itu yang kejanggalan. Ya, jawabannya panjang. Artinya ya nanti dibikin katanya begitu kan. Nah, itu kejanggalan-kejanggalan yang pertama kan gitu. Kemudian yang berikutnya, ini kan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, bahwa perlu menarik investor dari luar negeri, yaitu dari Cina. Nah, ya hal yang wajar, artinya begini, orang yang punya modal ingin menanamkan modalnya di dalam negeri orang lain, itu mesti punya posisi tawar yang kuat ya. Saya punya modal, saya ingin kerjakan sumber daya alam yang ada di sini, tapi saya minta fasilitas ini, fasilitas ini. Nah, itu yang membuat posisi tawar Indonesia jadi lemah gitu ya. Jadi akhirnya hal-hal yang apa ya, misalkan bandara khusus akhirnya diberikan, dikasih izin bandara khusus gitu kan. Muncul bandara ini yang awal pertama kali kasus ini muncul kan begitu. Nah, kemudian juga ada tax holiday. Tax holiday itu adalah bisa pembebasan pajak, bisa pengurangan pajak gitu ya. Jadi kalau sudah tax holiday ini kan artinya itu nanti kan diekspor, pajak-pajaknya kan mestinya berjalan semua. Nah, itu yang kemudian dilihat oleh Pak Said Didu, sesuatu yang bisa merugikan bangsa. Kenapa? Karena untuk perusahaan pengelolaan nikel itu sebetulnya kan sudah ada Antam milik BUMN, kemudian ada Vale ya, perusahaan-perusahaan itu. Nah, perusahaan-perusahaan Antam, Vale itu kan yang sudah dari awal mengelola nikel tidak punya fasilitas khusus. Antam, Vale itu kan semuanya mengikuti aturan yang ada, bayar pajak ya bayar pajak gitu ya. Nah, sementara investor yang datang baru ini kan seperti dimanjakan, berbeda dengan Vale dan Antam gitu ya, sangat jauh berbeda. Nah, itu yang kemudian disinyalir oleh Pak Said Didu, apa ini tidak merugikan negara, tidak merugikan bangsa. Kemudian juga terkait dengan tenaga kerjanya. Tenaga kerja asing yang dibawa itu juga bagian dari kompromi ketika akan menanamkan modal di Indonesia. Boleh membawa pekerja dari China gitu kan. Sehingga berbagai informasi dulu pernah seringnya ini apa kita dapatkan bahwa tenaga kerja Cina sangat banyak sekali, jumlahnya ribuan di Morowali gitu ya. Dan itu hilir mudik, bener hilir mudik, karena kan berapa bulan mereka ganti lagi seperti oplosan gitu ya. Nah, itu yang disampaikan seorang mantan karyawan di sana yang diwawancarai oleh salah satu televisi ya, dengan disamarkan. Nah, pengakuan semacam itu dan juga kondisinya ini kan merugikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jimli Asidi kemarin, bahwa itu kan melanggar hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Meskipun dari awal itu sudah berupa kesepakatan yang disepakati kedua negara antara Indonesia dengan China. Nah, itu yang jadi masalah yang dilihat oleh Pak Said Didu sebagai pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan kedaulatan ekonomi. Artinya ekonomi kita tidak daulat di Morowali di dalam PT IMIP itu sendiri, sehingga kiasnya adalah ada negara dalam negara, ada republik dalam republik. Kedaulatan ekonomi tidak boleh ditawarkan gitu. Meskipun diakui bahwa ada pekerja Indonesia di sana juga jumlahnya cukup banyak gitu ya, tapi mestinya bisa dapat lebih dari itu. Nah,
Itu apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu. Kemudian Ihsanuddin Nursi, pengamat ekonomi, juga menyampaikan banyak loh permasalahan-permasalahan yang timbul dari PT IMIP itu, termasuk diantaranya masalah K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Ada kaitan juga dengan lingkungan gitu ya, pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, itu yang menjadikan Indonesia tidak daulat di sisi ekonomi berkaitan dengan PT IMIP itu. Kalau ya memang ini bukan satu ini sebuah kesalahan atau kesepakatan yang tidak menguntungkan Indonesia, karena dulu kan Freeport juga seperti itu gitu ya. Jadi kalah bargaining position kemudian diperbaiki. Nah, ini waktunya diperbaiki gitu. Nah, itu yang muncul. Sementara kalau lihat legal formalnya ya sudah, memang itu PT kan gitu, perusahaan, dan sah menurut aturan, dan mereka juga melakukan itu karena ada konsesi itu gitu ya. Ini yang terkait dengan kedaulatan ekonomi, benarkah berdaulat kan gitu. Oke, baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu.